kami akan membawa Anda ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelum tadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini juga berlangsung Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan kasus Kanjuruhan, di mana hari ini dua terdakwa kasus Kanjuruhan, Abdul Haris dan Suko Sutrisno, akan menjalani sidang tuntutan di PN Surabaya. Sebelumnya, JPU telah menghadirkan 50 saksi untuk kedua terdakwa dari panitia pelaksana pertandingan sepak bola. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Anwar Fuadi dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat pagi, Anwar. Selamat pagi, Prihadi. Bagaimana persiapan di jelang sidang tuntutan ya untuk kedua terdakwa ini? Apakah atau sudah dipastikan jam berapanya dimulainya, Anwar? Ya, Prihadi, untuk persidangan pertama pada pagi hari ini jadwalnya adalah tuntutan untuk kedua terdakwa Kanjuruhan dari sipil, yaitu Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno. Dan kalau kita lihat jadwalnya begitu ya di website PN Surabaya, ini persidangan akan dimulai pada pukul 9 pagi. Namun kalau kita lihat kebiasaannya, biasanya persidangan ini dimulai pada pukul setengah 10 atau pukul 10 pagi. Dan pagi ini baru saja tadi personil dari Polrestabes Surabaya menggelar apel persiapan jelang persidangan yang digelar pada pagi hari ini. Dan tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kabak Ops Polrestabes Surabaya untuk melakukan perketatan keamanan, serta juga memastikan pengunjung yang datang ke persidangan pada hari ini dipastikan ini tidak membawa atribut yang provokatif begitu ya, karena sebelumnya ada temuan-temuan seperti kaos yang ada tulisan-tulisan yang provokatif. Selain itu juga saat ini sudah disiapkan juga kendaraan taktis dan praktis sebenarnya untuk pengamanan di Pengadilan Negeri Surabaya sejak sidang perdana kemarin ini masih sama begitu ya dengan persidang sampai saat ini. Lalu kemudian untuk di ruang sidang cakra, saat ini saya berada di depan ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Surabaya, suasananya masih sepi, ruang sidang masih dikunci begitu ya, dan sepertinya dalam waktu dekat ini belum akan dimulai persidangan dan kemungkinan akan seperti biasa, Prihadi, pada pukul setengah 10 atau pukul 10 pagi. Nah, agenda pagi hari ini untuk tuntutan begitu ya terhadap kedua terdakwa dari sipil. Terdakwa dari sipil ini sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan dengan 50 saksi. Dan terakhir pada Jumat pekan lalu ditutup dengan pemeriksaan saksi mahkota atau keduanya saling memberikan kesaksian satu sama lain. Ada beberapa poin kemarin yang disampaikan. Kita mulai dari Abdul Haris terlebih dahulu ya, Priyadi. Silakan. Untuk Abdul Haris kemarin ada beberapa hal yang ia sampaikan. Di antaranya bagaimana kemudian proses pertandingan ini, karena ada perdebatan juga terkait dengan jam pertandingan. Nah, ia mengatakan ia sudah melakukan berbagai upaya begitu ya setelah menerima surat dari Polres Malang, ia teruskan ke LIB dan sampai akhirnya bahwa pertandingan tersebut tetap harus dilakukan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lalu terkait dengan tiket, ini kan juga yang dipermasalahkan. Kenapa tiket dijual lebih dari kapasitas? Kapasitasnya kan sekitar 38.000, namun tiket yang dijual sekitar 43.000. Ia menjelaskan bahwa penjualan tiket di angka segitu itu sudah atas sepengetahuan AKBP Ferli Hidayat atau mantan Kapolres Malang yang saat itu menjabat. Nah, begini penjelasannya. Pada saat itu sebelum menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh Polres Malang ataupun Polda Jatim, ya ini kan sudah melakukan pencetakan tiket dan ini sudah disebar ke sejumlah tempat yang biasa menjual tiket, termasuk juga kepada koordinator wilayah supporter Aremania. Namun pada akhirnya ini disampaikan bahwa penjualan tiket harus dibatasi. Itu disampaikan oleh Kapolres Malang pada saat itu, Ferli Hidayat. Sehingga akhirnya dibatasi atau dipotong 12,5% untuk setiap korwil. Namun ini mendapatkan respon atau kecaman begitu dari masing-masing korwil. Karena mereka sudah menjanjikan penjualan tiket tersebut begitu ya kepada Aremania. Dan merespon hal tersebut, akhirnya ia kembali melapor kepada pihak kepolisian di Polres Malang. Dan setelah itu AKBP Ferli Hidayat ini merubah kebijakannya dan meminta pembatasan tiket itu dilakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi pertandingan Persebaya versus Arema, tiketnya diperbolehkan ya untuk dijual sesuai dengan angka yang sudah dicetak tersebut. Lalu kemudian ia kemudian berinisiatif untuk 5.000 kelebihan tiket ini diserahkan ke Polres Malang. Namun pada saat itu Kapolres menolak dan meminta tiket tersebut dijual seluruhnya. Itulah yang kemudian kenapa tiket tersebut dijual lebih dari 40.000 tiket. Nah, kalau dia melihat begitu, mengingat kembali, Abdul Haris ini tentu sudah sangat berpengalaman ya menjadi panpel. Ia sudah bergabung atau terjun sejak 2008. Betul. Bahkan Abdul Haris ini sebagai informasi juga pernah menjabat sekretaris Dispora Kabupaten Malang yang tentunya menjadi pengelola juga dari Stadion
Kanjuruhan tersebut, dan dia tentu sangat hafal begitu ya bagaimana kapasitas dan kesehariannya di sana, karena kantor Dispora Kabupaten Malang ini juga berada di Stadion Kanjuruhan, dan dia juga mengatakan sebelumnya pada pertandingan katakanlah dari 2018, 2019 begitu ya, ini tiket yang dijual ini di atas 40.000, sehingga ini juga jadi pertanyaan gitu ya, kenapa kemudian pada tahun 2022 ini terjadi insiden seperti itu. Itu yang juga dipermasalahkan begitu dalam persidangan, dan ini yang menjadi pembahasan juga. Nanti kita akan lihat seperti apa tuntutan dari JPU. Lalu kemudian kita ke Suko Sutrisno, Prihadi. Suko Sutrisno sebagai steward kemarin ia mengatakan bahwa penunjukan dirinya ini sebenarnya bisa dikatakan tidak dengan sistem resmi. Artinya ia hanya mengetahui hal tersebut dari lisan saja begitu dari Ketua Pansel. Ia tidak melihat adanya surat penunjukan dirinya, tiba-tiba dalam daftar kepanitiaan namanya sudah menjadi security officer. Itu yang ia sampaikan dalam persidangan kemarin. Lalu kemudian ia juga merasa tidak pernah disampaikan oleh PSSI ataupun LIB terkait dengan regulasi dan tugasnya, apa sebenarnya menjadi tugas dari security officer secara profesional seperti apa sih begitu dalam regulasi. Ia hanya mengandalkan insting begitu ya untuk menjadi security officer. Apa yang harus ia lakukan itu berdasarkan insting dan juga pengalamannya selama ini. Lalu kemudian ia juga tidak pernah membuat prosedur darurat penanganan insiden, belum pernah membuat rencana kontingensi, belum pernah membuat rencana keselamatan, keamanan. Itu beberapa hal yang disampaikan. Dan meski begitu, Suko mengatakan ia sebenarnya sudah membriefing anggotanya untuk tidak meninggalkan pintu pada saat, apalagi sebelum pertandingan berakhir begitu ya. Dan di sana, tapi ia mengatakan bahwa salah seorang koordinator dari security officer ini pada saat kericuan pecah di dalam stadion ini memang ada instruksi meminta sebagian dari security officer untuk masuk ke dalam stadion. Namun pada saat itu Suko Sutrisno tidak memastikan lagi berapa orang yang kemudian dikerahkan untuk masuk ke dalam stadion. Dan ternyata kemudian kita lihat di rekaman CCTV banyak sekali pintu-pintu yang ditinggalkan oleh security officer yang diduga menjadi salah satu yang menyebabkan penumpukan begitu ya, karena pintu tersebut tidak terbuka secara sempurna. Itu yang disampaikan. Dan yang menarik juga sebelum persidangan kemarin ini, Suko Sutrisno ini pernah mengatakan bahwa memang ialah yang bertanggung jawab terkait dengan pengamanan pada saat pertandingan. Namun ia merasa hanya sebagai simbol saja, karena selama ini ia merasa berada di bawah kendali Kabak Ops Polres Malang. Itu yang disampaikan oleh Suko Sutrisno dalam persidangan pekan lalu ketika ia menjadi saksi mahkota. Nah, kita akan lihat tuntutannya nanti akan seperti apa. Mereka didakwa dengan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Nanti tuntutannya seperti apa. Kita nantikan. Betul. Anwar, kemarin Anda juga sempat liputan di Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan sidang agenda pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa dari anggota Polri, yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto, AKBP Sidik Ahmadi, dan juga AKP Hasda Marwan yang berlangsung di ruang sidang Cakra PN Surabaya. Ada hal-hal menarik apa atau poin-poin menarik apa yang bisa Anda sampaikan kepada pendengar MJ Radio terkait dengan pemeriksaan saksi untuk 3 terdakwa? Ada 60 saksi ya? Kemarin? Iya, betul. Cukup banyak saksinya, ada 60 kemarin, namun seluruhnya ini berasal dari kepolisian, baik itu saksi pelapor, karena saksi pelaporan model A ini kan dari pihak kepolisian sendiri, lalu kemudian ada dari Padal ini tentu yang bertanggung jawab kepada anggota yang melakukan pengamanan. Padal ini adalah kapolsek yang ada di jajaran Polres Malang. Lalu kemudian juga ada dari personil Brimob yang pada malam itu melakukan pengamanan juga begitu dalam pertandingan 1 Oktober 2022 lalu. Dan Prihadi, kemarin yang diperiksa terlebih dahulu adalah ya saksi pelapor Bribka Eka. Sebenarnya Bribka Eka ini diperiksa untuk kedua kalinya ya. Sebelumnya ia juga memberikan keterangan di persidangan untuk 2 terdakwa dari sipil, dan ia kembali diperiksa kemarin. Kurang lebih ia kembali menegaskan bahwa pada saat apel sebelum pertandingan tidak ada instruksi khusus terkait dengan larangan senjata pengurai massa atau gas air mata ataupun flashball begitu ya dari Kapolres ataupun Kabak Ops pada saat apel. Yang ada hanya larangan senjata api, lalu kemudian senjata tajam, dan dilarang melakukan tindakan eksesif atau tindakan berlebihan. Hanya itu saja yang disampaikan pada saat apel. Lalu kemudian yang menarik juga pada saat ia berjaga di pintu 12 yang berada di Tribun Selatan. Tentunya pintu-pintu yang berada di Tribun Selatan ini banyak sekali korban yang berjatuhan pada malam hari itu. Ia mengatakan bahwa di
Tribun Selatan pada malam itu ia sempat mendengar ada letupan dari dalam stadion, namun ia tidak bisa memastikan letupan ini berasal dari mana begitu ya. Yang pasti pada malam itu ia melihat di gate 13 ada yang terjepit. Ia berusaha untuk menolong pada saat itu. Namun karena desakan terlalu kuat dari arah dalam menuju ke luar stadion, ia kemudian mencoba cara lain dengan masuk melalui pintu 12 begitu, tempat ia berjaga. Nah, ketika ia bergeser ke pintu 12, di sana juga kondisinya sama, ia ingin menolong tapi juga kesulitan pada saat itu ya karena berdesak-desakan sekali. Ditambah lagi dalam proses tersebut ia juga mengaku mendapatkan intimidasi ya karena di dalam ada penembakan gas air mata yang dilakukan oleh polisi. Tentu ada efek psikologis juga ketika ada polisi yang menjaga di luar, ini tentu kena imbasnya juga intimidasi yang dilakukan oleh para supporter sampai akhirnya ia menuju ke lobi begitu untuk melapor kepada seorang perwira di sana. Dan ia pun kemudian itu ya beberapa hal yang diceritakan begitu ya terkait dengan kondisi pada malam hari itu, betapa mencekamnya kondisi pada malam hari itu. Lalu kemudian untuk Padal ini juga menjadi penting kesaksiannya karena Padal ini yang memegang HT karena koordinasi selama kegiatan tersebut berlangsung dilakukan lewat 2 HT, ada 2 HT yang dipegang oleh masing-masing yang bertanggung jawab termasuk salah satunya Padal. Dan kemarin Kasat Samapta mengaku sebenarnya ia sudah menginformasikan terkait dengan kericuan yang terjadi lewat HT tersebut. Dan itu yang ingin digali juga tentunya dalam persidangan kemarin. Termasuk juga dari personil Brimob yang melakukan pengamanan. Jadi cukup banyak saksinya. Kita akan nantikan nanti siang akan dilanjutkan kembali berapa orang saksi yang akan diperiksa begitu ya untuk 3 terdakwa dari polisi. Terima kasih Anwar Fuadi atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Surabaya. Silakan kembali bertugas.